والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. أما بعد, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita senantiasa mengawali segala sesuatu dengan bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat kebaikan yang masih diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan semuanya, masih dapat melangkahkan kaki dari rumah sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kecil maupun yang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali kajian kita. Selasa pagi kita mengkaji kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat yang beliau dapatkan hasil dari perenungan yang beliau lakukan terkait dengan kehidupan yang beliau jalani. Nasihat-nasihat itu sangat sesuai dengan apa yang kita juga alami, yang kita rasakan, sehingga ini bisa menjadi salah satu sarana kita dalam melaksanakan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran. Karena manusia itu salah satu sifatnya adalah mudah lupa, sehingga perlu selalu diingatkan. Manusia juga kadang-kadang lengah, maka perlu juga disadarkan. Kita lanjut sampai halaman berapa? Apa? Tidak kedengar, Pak. Oh, ikut flyer, ikut yang itu, ikut yang kita lah. Ya, lanjut aja. Melanjutkan dari yang kita. Flyernya kan menarik perhatian orang luar. Kita yang di dalam. Tidak apa-apa, nanti nyampe juga. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 142, tema selalu belajar dan mencari tahu. Oke. Sebaik-baik upaya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, ia selalu merasa pendapatnya lah yang paling benar. Perasaan bangga terhadap dirinya itu akan menghalanginya untuk mengambil banyak kebaikan dari orang lain. Sedangkan kesediaan untuk selalu belajar akan memberinya jalan untuk merenungi kesalahan-kesalahannya. Orang yang merasa cukup seringkali tak mampu menerima perbaikan-perbaikan yang diarahkan kepadanya karena merasa besar diri. Andai kata diperlihatkan kepadanya kebaikan tentang belajar dari orang lain, maka akan tersingkaplah keburukan-keburukannya, sehingga ia bisa dengan mudah memperbaikinya. Ya. Afdalul asya'i tazayyudu minal ilm. Sebaik-baik perkara adalah selalu berusaha menambah ilmu. Selalu berusaha meningkatkan kualitas diri. Selalu berusaha mengisi hati pikiran kita dengan kebaikan. Pernah saya sampaikan, seingat saya di sini, satu-satunya doa di mana Rasulullah diperintahkan untuk minta tambahan adalah
ilmu. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, artinya Allah yang nyuruh. Doa ini Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakanlah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Di hampir nggak ada ayat-ayat yang lain yang doanya Rasulullah disuruh minta tambah selain ini. Ya kan? Ada banyak doa yang lain, ya Allah ampuni dosa kami, ya Allah, ya kan? Ini itu dan lain sebagainya. Tetapi perintah untuk minta ditambah ilmu itu hanya ada di di Quran, hanya ada ini. Untuk ditambahkan sesuatu, Rasulullah hanya diperintahkan untuk minta ditambah ilmu. Tidak diperintahkan untuk minta ditambah ini itu dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ilmu sangatlah penting. Ilmu inilah yang menjadikan kita manusia dengan berbagai kelemahan yang ada. Manusia ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan secara fitrah, secara naluri lemah. Kita manusia ini makhluk Allah dengan berbagai kelemahan, ternyata Allah muliakan. Allah jadikan sebagai pemimpin makhluk yang lainnya karena ilmu. Kalau karena yang lain kalah. Ya. Kita ini manusia secara fisik lemah, kalah dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Mata kita sangat terbatas. Elang itu dari kejauhan, ya berapa ratus meter dari atas, dia bisa ngambil ikan yang di dalam lautan, ya kan? Coba anda lihat elang itu, dari atas ratusan meter mungkin dari atas, ngambil langsung, dapat. Dia udah kelihatan dari atas. Ya, kita hanya jarak beberapa meter, bisa jadi udah nggak kelihatan. Ya, kalah kita, pandangan kita. Padahal matanya besar mana? Mata kita dengan mata elang. Besar mata kita, kecil mata elang. Tetapi kelebihannya jauh lebih besar daripada kita, ya kan? Telinga kita kalah dengan kelelawar. Kemudian ya indera yang lain kita kalah dengan makhluk-makhluknya. Secara fisik, ya kita disuruh berantem sama singa kalah gitu. Nggak usah pakai singa lah, ya induk ayam yang habis netes itu aja kita lari kan. Jadi secara fisik kita kalah. Tetapi apa yang membuat manusia dimuliakan oleh Allah? Karena ilmu. Malaikat disuruh oleh Allah untuk memuliakan Adam, menghormati, ya, dengan cara bersujud kepada Adam. Karena apa? Karena ilmu. Karena Allah ajarkan ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu-ilmu semuanya. Maksudnya kemampuan untuk memahami semua ilmu. Al-asma, nama-nama. Jadi Allah berikan kelebihan kita sebagai manusia bisa memberi nama barang-barang yang kita temukan. Ya kan? Handphone ini kan barang baru. Tapi manusia dengan kecerdasan, akal, ilmu yang Allah miliki bisa ngasih nama. Oh, barang ini kasih nama handphone. Agak besar lagi kasih nama tablet. Agak besar lagi kasih nama laptop. Agak besar lagi kasih nama komputer. Nemu ini kasih nama ini. Makhluk Allah yang lain nggak boleh. Malaikat aja bingung. Ketika dikasih barang, kasih nama, nggak tahu mau ngasih nama apa. Artinya dengan ilmu itulah Allah angkat kita sebagai manusia. Dengan ilmu juga sesama manusia Allah angkat derajat satu dan Allah turunkan derajat yang lain. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian, dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Kemudian Nabi juga
Bekal nabi adalah ilmu. Bekal kenabian adalah ilmu. Semua nabi Allah berikan ilmu, ya. Maka di sini ilmu harus selalu kita upgrade. Harus selalu kita tambah. Harus selalu kita perbaharui lagi. Ya, maka bapak-bapak ya, atau yang atau jangan kalah sama cucunya kalau bisa, ya. Paling enggak bisa main HP lah kan. Jadi itu kan harus upgrade ilmu. Kalau antum enggak upgrade ya kan, ketinggalan zaman itu. Ya, enggak bisa main HP, enggak bisa nonton TV nanti kan. Ya, enggak bisa motoran ya. Kalau ikut zaman dulu terus ya pakai sepeda. Maka harus kita upgrade terus, dan yang lain-lainnya juga harus kita upgrade. Ilmu agama juga begitu. Ya, ilmu agama juga harus selalu kita upgrade. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kita harus selalu berusaha untuk menambah ilmu, meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, apa manfaatnya? Dengan kita selalu berusaha menambah ilmu, kita semakin sadar dengan kebodohan kita. Ya kan? Orang kalau nggak mau belajar, dia merasa dia yang paling pintar. Dia merasa dia yang paling hebat. Itulah yang dilakukan oleh iblis, ya kan? Merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Dia nggak tahu Allah berikan dalam diri Nabi Adam kelebihan-kelebihan yang nggak dimiliki oleh iblis. Tapi dia nggak mau belajar, jadi dia merasa dia yang paling pintar. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, mazalal alimu aliman madama yata'allam. Seseorang itu dianggap berilmu selama dia ada usaha untuk selalu belajar. Ya, orang alim, orang berilmu itu disebut berilmu selama dia terus belajar. Wa in dhanna annahu alim faqad jahil. Kalau dia merasa dia sudah berilmu, dia sudah merasa pintar, maka itulah kebodohan sebenarnya. Kalau merasa dia sudah berilmu, itulah kebodohan sesungguhnya. Ya. Jadi kebalikan. Orang berilmu merasa dirinya bodoh. Orang yang merasa dirinya pintar justru dia bodoh. Ini gitu. Imam Syafi'i, ulama yang sedemikian hebat, ya. Kecerdasannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Imam Syafi'i itu di usia 15 tahun sudah berfatwa, sudah memberikan pengajian di depan para ulama-ulama hebat. Usia 15 tahun. Sekarang masih main TikTok kan. Masih joget-joget di depan TikTok, gak jelas ya kan? 15 tahun. Ya bukan ngajar anak-anak kecil, bukan ngajar TPA. Ya, ngajar di hadapan para ulama-ulama besar. 15 tahun, ya. Beliau meninggal di usia 45 tahun atau 55 tahun sekitar itu. Enggak panjang usia beliau. Nah, beliau ini mengatakan, kullama 'allamani ad-dahru 'alimtu du'fa 'aqli. Setiap kali masa mengajariku, artinya setiap kali perjalanan masa memberikanku ilmu baru, kullama addabani ad-dahru 'alimtu du'fa 'aqli. Semakin aku mengetahui lemahnya akalku. Artinya setiap kali aku mendapatkan ilmu, semakin aku mengetahui lemahnya akalku. Kullama zadani ilmun bijahli. Setiap kali bertambah pengetahuanku, semakin bertambah pengetahuanku terhadap kebodohanku. Ya, jadi semakin tambah ilmu, semakin tahu dengan kebodohan dirinya. Nah, ini kalau orang mau belajar, mau membuka diri. Antum kalau nggak mau bercermin, nggak akan pernah melihat ya, kekurangan yang ada dalam diri, ya kan? Ngerasa paling ganteng, ya kan? Pas nggak cermin ternyata kan gitu, ternyata, ya kan? Orang nggak sadar, senyum-senyum ternyata di giginya masih ada sambal kan, masih ada cabai nempel. Dari mana tahu? Dari cermin, ya kan? Kalau nggak seperti itu, nanti kita nggak akan pernah tahu kelemahan diri kita. Dan juga ada beberapa perumpamaan dalam hadis yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan hubungan antar orang yang beriman.
Rasulullah pernah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang yang beriman itu adalah cermin bagi orang yang beriman yang lainnya. Artinya ya kadang-kadang kita mengetahui kesalahan kita dari kawan kita, maka minta saran, ya kan, minta pendapat, minta nasihat, nggak apa-apa, walaupun kepada bawahan kita, walaupun kepada orang yang kita anggap lebih bawah daripada kita, ya kan. Nah, sesama orang yang beriman itu dia seperti cermin. Ketika kita berkaca, maka kita mengetahui kelemahan kita, ya. Kita minta nasihat dari orang lain. Sahabat-sahabat Nabi minta nasihat kepada Nabi. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW juga minta nasihat. Ya. Rasulullah kadang-kadang dalam peperangan, apa pendapatmu kalau saya ini? Sahabat mengatakan dalam perang Badar. Ya, dalam perang Badar Rasulullah SAW sudah memilih satu tempat. Oke, kita perang, nanti pos kita di sini. Bagaimana pendapat kalian? Kata salah satu sahabat, Rasulullah, ini wahyu atau pandangan engkau? Kalau wahyu sudah sami'na wa ata'na. Allah yang memerintahkan berarti sudah pasti benar. Allah yang lebih tahu. Tapi kalau pendapat engkau, kami punya pendapat yang lain. Artinya Rasulullah SAW sebagai manusia boleh jadi pengetahuan beliau juga terbatas. Apalagi tentang hal-hal yang mungkin ya selama ini bukan menjadi kepakaran beliau. Beliau kan pedagang, penggembala, ya. Rasulullah berperang, tetapi strategi perang sebagian sahabat mungkin ada yang lebih paham. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana pandangan kalian? Kata sahabat, kalau wahyu kami nggak nolak lagi, sudah sami'na wa ata'na, selesai. Tapi kalau itu pendapat engkau, kami punya usul lain Rasulullah. Kita pindah pos, kita cari tempat yang dekat dengan sumber air. Jadi kita harus kuasai dulu sumber air sebelum musuh datang. Ya. Akhirnya Rasulullah, kalau seperti itu, ya sudah, ya ikut Rasulullah. Dalam perang Khandaq atau perang Parit, ya disebut juga perang Ahzab, karena di zaman itu Rasulullah SAW diserang dengan kelompok-kelompok di sekitaran Madinah. Itu semua bersatu ingin menyerang Madinah. Mereka berkoalisi, ya. Seperti Gaza itu diserang Amerika, CS Israel, CS Amerika, Inggris, CS semua itulah. Ya, baik, kekuatan-kekuatan besar ingin menghancurkan Madinah. Madinah baru tumbuh, belum punya kekuatannya bisa menandingi. Apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat, coba kita mau ngapain ini? Kita mau melawan mereka, kekuatan kita tidak memungkinkan. Tapi nggak mungkin kita diam saja. Maka kemudian Salman memberikan masukan. Rasulullah, kita bikin parit, kita bikin bandar, ya, yang mengelilingi Madinah dengan lebar sekian, ketinggian, kedalaman sekian, ya. Mudah-mudahan bisa menghalangi mereka untuk ya, masuk. Akhirnya diterima. Gitu. Jadi ini sahabat Nabi yang memberikan nasihat kepada Nabi. Dan Nabi SAW sebagai seorang Nabi, beliau juga mau menerima masukan-masukan, mau menerima pandangan dari tes baterai habis. Mau menerima dari yang lain. Oke. Barang siapa yang merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, ia akan selalu merasa pendapatnya lah yang paling benar. Dan memang itu yang kita rasakan banyak sekarang, ya. Banyak. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Semakin orang nggak berilmu, semakin banyak bicara. Sekarang gitu kan, seperti itu ya. Dan sekarang orang bisa bebas mengatakan apapun dengan media yang ada, ya. Sekarang antum mau jadi apa, mau ngapain, mau ada semua fasilitas terbuka, ya kan? Ya mohon maaf, orang jadi penjahat sejahat-jahatnya bisa ada media ini.
ya kan? Orang mau jadi baik sebaik-baiknya juga punya media, ya kan gitu. Sehingga sekarang kita harus pinter-pinter ini menyeleksi, menyaring-nyaring informasi, ya. Nyaring-nyaring ilmu yang kita dapatkan. Perasaan bangga terhadap dirinya itu akan menghalanginya untuk mengambil banyak kebaikan dari orang lain. Oke, kita lanjut. Ada baiknya kita menyimak polemik yang pernah terjadi di kalangan ulama beberapa waktu silam. Tersebutlah seorang alim yang dikenal dengan Abu Bakar bin Qasim. Dia pernah menulis buku yang menghujat para ahli qiraat. Dalam beberapa hal, karya tersebut bermanfaat. Akan tetapi dia merusak ilmunya dengan memperbolehkan bacaan yang tak semestinya. Hal itu berkembang dan akhirnya sang penulis membolehkan bacaan yang merusak makna seperti pada surat Yusuf surah 12 ayat 80. Ayat itu semula bermakna tak kala mereka putus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding. Dia berpendapat bahwa kata Naji pada ayat itu dapat dibaca berbeda dari yang lazimnya. Akan tetapi hal itu mengubah maksud ayat menjadi keinginan saudara-saudara Yusuf untuk terbebas dari tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Hal itu merupakan pemahaman keliru yang bermula dari pergeseran dalam membaca kata Naji tadi. Kisah tersebut menuturkan bahwa setelah mereka putus asa dengan putusan Yusuf, mereka bermusyawarah di sebuah tempat tertentu untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat dan bagaimana mereka pulang kepada ayah mereka, Yakub, karena saat itu adiknya sedang disandera. Akan tetapi si penulis buku yang menggeser bacaan itu membuat makna ayat bergeser pula, bahwa saudara-saudara Yusuf berkumpul di suatu tempat untuk mengalihkan diri dari segala tuduhan yang dikenakan kepada mereka. Oke. Ini contoh ada seorang ulama namanya Abu Bakar Ibnu Miqsam. Ulama itu sehebat-hebatnya pasti ada kesalahan. Ya. Maka kita kan kenapa tidak boleh mengkultuskan orang. Walaupun ulama setinggi apapun makomnya, ya. Apalagi kalau masih hidup. Ada sebagian ulama yang tidak mau ketika dia masih hidup namanya itu dijadikan untuk sesuatu. Kadang-kadang untuk menghormati ulama atau menghormati tokoh, itu kan kita menjadikan nama dia untuk benda-benda tertentu, nama jalan, ya, nama masjid, atau nama sekolah, nama gedung, ya kan, seperti itu. Ada seorang ulama, orang Indonesia, ulama hebat gitu, ya. Ketika ditawari untuk namanya dijadikan sebagai salah satu bangunan, dia mengatakan jangan. Kenapa? Kamu nggak tahu nanti akhir hidup saya seperti apa. Kalau sudah meninggal silahkan. Ya, kamu bisa melihat akhir hidup saya seperti apa, kamu jadikan. Sekarang saya masih seperti ini, ya. Hari ini, detik ini. Besok nggak tahu. Ada nggak ulama yang murtad? Ada. Sahabat Nabi aja ada yang murtad. Yang habis itu nggak disebut sahabat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, didaulat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, peperangan pertama yang beliau lakukan itu namanya Harbur Riddah, perang kemurtadan. Jadi melawan orang-orang yang murtad. Setelah meninggal Nabi SAW banyak yang murtad. Ya. Yang terjaga itu cuma 2 tempat, 3, Madinah, Makkah, sama Taif. Ya. Selain-selainnya itu hampir bisa dikatakan mayoritasnya murtad, sehingga diperangi. Orang Arab itu kan kabilah-kabilah. Ya. Kalau pemimpinnya bilang A ya A, maka ada yang terkenal Musailimah Al-Kadzdzab. Dia murtad, dia mengaku sebagai nabi, pengikutnya semuanya murtad. Nah, betul. Itulah yang diperangi oleh Abu Bakar. Artinya kita nggak tahu, ya. Diri kita pun kita nggak tahu.
Hari ini kita baik, besok kita nggak tahu. Bahkan akhir hidup kita nggak tahu. Maka kita selalu berdoa, berusaha, ya kan? Ya, berdoa agar dijaga keimanan kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Itu yang dibaca Nabi SAW. Jadi Nabi sebagai seorang Nabi, kata Aisyah, di antara doa yang banyak beliau baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku pada agamamu. Nabi yang baca, ya kan? Nabi aja masih minta dijaga imannya. Padahal Nabi, ya imannya selalu nambah. Jadi kita kan tidak tahu. Ya, apalagi manusia biasa kita. Iman orang biasa naik turun, ya kan? Lebih banyak naik atau turun ya kita tahu. Maka kita banyak-banyak doa. Selain banyak doa, ya kita ikuti dengan amalan untuk menjaga itu. Cari komunitas yang baik. Jangan jangan merasa merasa bisa bertahan. Ya kita nggak tahu godaan. Makanya kadang-kadang contoh lah kadang-kadang buka tempat maksiat, nggak apa-apa, orang kalau sudah beriman nggak akan tergoda, ya kan gitu ya. Itu kan pribadi-pribadi lah ya, nggak usah ngurusin itu kan, buka tempat maksiat gitu kan ya. Kalau kamu nggak mau juga nggak, ya artinya kalau kamu baik juga nggak mungkin tertarik kan, seperti itu. Tapi bisa jadi Pak ya, seumpamanya nih antum ke masjid ini, jalan ke masjid ada diskotik gitu kan, sehari 2 hari kan jalannya ke masjid, nanti kan ya. Seminggu setelahnya mungkin agak dengar apa ya kan ya, mampir sebentar ya kan gitu, ngelihat apa sih di situ kan, habis itu nggak jadi ke masjid, malah belok kiri kan, itu kan seperti itu. Maka peluang-peluang maksiat itu memang harus kita tutup. Jangan merasa ya, Saudi sekarang itu ya luar biasa. Kepemimpinan baru Muhammad bin Salman itu kan terbuka, dan terbukanya kebablasan juga. Dulu pemimpin-pemimpin sebelumnya itu tadi dia menjaga diri ya, sehingga pintu-pintu maksiat itu ditutup. Ya, sekarang orang merasa kami kan di tempat suci ya kan. Gini. Ya bagi yang maksiat kami nggak akan tergoda. Ya, lebih parah ternyata. Ya kan? Perempuan-perempuan Saudi sekarang bukan hanya buka cadar, udah buka jilbab. Udah ya itu ya, sebagian juga. Jadi artinya manusia ini ada kecondongan, ada hawa nafsu. Ketika peluang itu tertutup, hawa nafsu dia akan mengecil. Ya, tapi ketika ada potensi atau ada peluang, mereka kan membesar gitu ya. Orang yang nggak ingin maksiat, kalau ada kesempatan maka akhirnya terdorong. Itu kan, Bang Napi itu kan gitu ya. Yang dulu di mana tuh? Di Indosiar tuh, ya kan? Karena ada kesempatan, itu apa deh? Waspadalah itu kan. Jadi kejahatan itu bukan karena, kadang-kadang bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, orang nggak niat tuh jadi. Nah, di sini ada ya kesalahan oleh Ibnul Jauzi dikatakan ya, yang dilakukan oleh Abu Bakar Ibnul Miqsam dalam memahami firman Allah, falamma istai'asu minhu khalasu najiyah. Al-Quran ini kadang-kadang ya ada beberapa kata yang maknanya memang bisa dipahami dengan beberapa makna, tapi tetap ya makna yang kedua bisa jadi salah. Bisa jadi makna itu sama-sama benar, tapi bisa jadi makna itu salah gitu ya, walaupun dia ada kemungkinan 2 makna. Contoh ini, orang-orang sufi itu ketika memahami firman Allah, innallaha la ma'al muhsinin. Innallaha la ma'al muhsinin. Kalau arti normalnya, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'a bersama, muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Lam itu penekanan. Di bahasa Arab tuh lam kalau pendek itu penekanan, benar-benar. Tapi kalau lam panjang tidak. Oke ya? Maka lam itu kalau antum salah baca, itu maknanya sudah kebalikan. Antum hati-hati.
Ya. Asyhadu alla ilaha. Nah, ini sering nih. Orang adzan panjangin lamnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau asyhadu alla ilaha, aku bersaksi bahwasanya benar-benar Tuhan selain Allah kan. Pokoknya kalau lam ya panjang pendek jangan sampai salah. Bahaya betul ya. Nah, innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Itu ya, artinya begitu. Nah, sebagian orang memahami innallaha lama'al muhsinin dalam bahasa Arab, kata lama'a itu artinya menyinari. Menyinari. Al-luma' itu artinya sinar, cahaya. Jadi sebagian mengartikan sesungguhnya Allah menyinari orang-orang yang berbuat baik. Gitu ya. Lama'a itu bisa berarti ya, atau dalam bahasa Arab itu bisa juga kata itu berarti menyinari, ya, memberikan cahaya, gitu. Secara makna benar sesungguhnya Allah, tetapi bukan itu yang dimaksud Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah menjaga, Allah memberikan kasih sayang, Allah melindungi dan lain sebagainya, ya kan? Tapi lama'a di sini dijadikan sebagai fi'il, sebagai kata kerja, lama'al muhsinin. Maknanya nggak salah, tetapi pemahaman itu salah. Ya. Sama juga di sini. Ini agak susah ya untuk memahami. Tapi di sini kata falam mastai'asu minhu khalasu najiyya. Najiyya itu bisa berarti selamat, bisa berarti berbisik-bisik, gitu. Berbisik-bisik. Najwa itu artinya bisikan. Najwa. Jadi najiyya itu bisa berarti selamat, bisa berarti berbisik-bisik. Ya. Jadi setelah saudara-saudara Nabi Yusuf itu memasukkan ke sumur, mereka kemudian berbisik-bisik, artinya musyawarah dengan tersembunyi. Gimana caranya nih supaya kita nanti menyampaikan ke bapak kita? Oke, gitu ya. Oke. Jadi mereka bermusyawarah secara sembunyi-sembunyi, saling berbisik untuk menyusun strategi gimana menyampaikan kepada bapaknya. Tetapi diartikan oleh Abu Bakar Ibnu Miqsam ini najiyah artinya selamat. Ya, artinya mereka kemudian melarikan diri dari tuduhan itu, menyelamatkan diri. Ya, artinya secara bahasa boleh dua-duanya. Tapi kata Ibnu Jauzi, bukan itu yang dimaksud oleh Quran. Ya. Tapi karena tadi ya namanya manusia, ya, ada kesalahan. Tapi kalau kita tidak terbuka, ya, tidak mau mengoreksi diri, tidak mau minta nasihat mendapat, maka kita akan kita nggak tahu, gitu ya. Nah, ulama sehebat apapun ada kesalahan. Bahkan kadang-kadang kita melihat ada kesalahan ulama itu yang kita anggap masa sih ulama ini salah gitu. Itu cara Allah, ya, ada sebagian pernah saya baca itu cara Allah untuk membuat pertama manusia itu tidak sombong. Yang kedua supaya orang tidak mengkultuskan. Ada satu kesalahan yang katanya dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan satu dalil Quran yang salah. Padahal beliau itu diriwayatkan kan sehari aja bisa khatam Quran dua kali. Saya belum ngecek secara langsungnya, tapi saya pernah mendengar. Jadi ada di bukunya Imam Syafi'i Ar-Risalah itu. Ada satu ayat itu yang salah, yang beliau jadikan sebagai dalil. Dan itu orang-orang mengatakan, masa sih Imam Syafi'i salah? Kayak gini kok salah gitu loh maksudnya. Tapi kadang-kadang Allah sengajakan manusia itu walaupun dia hebat itu salah supaya hanya Allah yang benar. Hanya Allah yang maha benar, gak ada yang salah. Maka kalau antum menemukan ada ulama masa kayak gitu tidak salah, itu kadang-kadang memang seakan-akan Allah sengaja membuat dia salah. Bahkan satu yang kecil, ya kan? Bahkan satu yang kecil yang orang biasa aja kemungkinan tidak salah, gitu. Ada ulama hafid Quran mungkin ternyata salahnya di surat Qul huwallahu ahad, gitu semuanya kan? Orang ini hafal Quran 30 juz tiap hari ini, tapi pas baca Qul huwallahu ahad kok bisa salah gitu? Bisa enggak? Bisa, banyak. Ya. Kadang-kadang surat-surat yang selama ini sudah kayak di luar kepala, itu justru kita yang salah. Ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang ini lancar-lancar aja. Pas surat-surat yang pendek kok malah
Bisa Allah, itu cara Allah untuk membuat orang salah supaya tidak merasa sombong, dan kita sebagai manusia juga tidak mengkultuskan, tidak tidak mengagungkan. Rasulullah dibuat salah juga dalam tanda petik ya. Rasulullah itu bisa berbuat salah sebagai manusia tapi nggak berbuat dosa. Apa bedanya salah dengan dosa? Kalau dosa itu kan ada konsekuensinya. Ya, artinya kesalahan yang dilakukan kemudian ada konsekuensinya, itu kan dosa. Tapi kalau kesalahan hanya sekedar kesalahan, nggak ada konsekuensi dosanya. Sebagai manusia kita semuanya mengalami, ya kan? Ya, Rasulullah kadang sholat, pernah Rasulullah itu diriwayatkan itu sholat asar 2 rakaat, ya kan? Salah beliau, lupa, ya kan? Dibuat lupa gitu, dibuat lupa karena manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum. Rasulullah SAW ketika mau meninggal sakit, dan sakitnya lumayan parah. 3 kali beliau pingsan, ya, saking panas demam. Ya. Nah, Rasulullah sakit, maka sahabat, Rasulullah, apakah engkau sakit sebagaimana kami sakit? Kata Nabi, aku manusia biasa. Ya aku sakit sebagaimana salah satu di antara kalian sakit. Bahkan kadang-kadang sakitnya Nabi dibuat lebih parah. Ya kan? Lebih keras. Karena apa? Karena untuk menanggung ya kan, rasa sakit umatnya gitu. Tadi ya, jadi ada yang mengatakan sakaratul mautnya Nabi itu dibuat sedemikian berat supaya meringankan sakaratul maut umatnya. Kan gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi sebagai manusia pun siapapun itu pasti kita akan. Nah, tetapi jangan dengan kesalahan kemudian kita merendahkan orang. Nah, artinya ada ulama yang salah, kemudian kita anggap wah bukan ulama itu, enggak. Siapapun masih pernah salah. Ya, cuman kita lihat antara kesalahan dengan kebenarannya, ya gitu ya. Orang salah bukan berarti dia hina, tapi antar kesalahan dengan kebenarannya berapa. Kalau lebih banyak salahnya, lebih banyak dosanya, ya itu. Ya kan? Kafal mar'u nubulan an tu'adda ma'ayibuhu. Orang Arab mengatakan, orang itu sudah cukup atau layak dikatakan sebagai orang mulia ketika bisa dihitung kesalahannya. Jadi orang mulia bukan berarti tidak pernah salah. Tapi kalau kesalahannya masih bisa dihitung, itu sudah layak untuk dikatakan orang itu mulia. Ya kan? Ya gitu. Laut itu ada kotorannya nggak? Ada. Tetapi kotoran yang sedikit tidak membuat air laut najis. Ya, Rasulullah mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu suci airnya. Kemudian halal bangkainya. Ada nggak kotoran di laut? Ada, Pak. Tapi dibanding dengan air laut, samudra yang sedemikian luas, nggak ada apa-apanya. Sehingga kotoran laut itu tidak membuat air laut najis. Maka ketika kita melihat ulama, melihat tokoh agama ya, ada kesalahan-kesalahan sedikit, ya kita maklumi. Justru itu cara Allah ya untuk menunjukkan mereka sebagai manusia. Kalau masih bisa dihitung kesalahannya, sudah cukup orang itu kita katakan sebagai orang mulia. Kalau kesalahannya nggak kehitung lagi, ya sudah. Kan gimana? Oke. Itu yang mungkin bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.